Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bayangkan, sebuah tempat di mana setiap jengkal tempat terasa sesak. Udara dipenuhi aroma kehidupan yang tak pernah berhenti, dan ruang pribadi yang sangat sempit. Di sudut-sudut dunia ini, ribuan hingga jutaan manusia hidup dalam kepadatan yang begitu ekstrim, hingga batas antara kenyamanan dan kegilaan menjadi kabur. Di jalan-jalan sempit yang penuh sesak, di antara bangunan yang menjulang tanpa henti, dan di bawah bayang-bayang kemiskinan atau kemewahan yang menyesakan, ada cerita-cerita tentang perjuangan hidup yang tak terbayangkan. Namun, di balik keramaian itu tersembunyi bahaya, tersembunyi bencana lingkungan, penyakit mematikan, atau bahkan ancaman longsor yang bisa melahap segalanya dalam sekejap. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 15 tempat paling padat di dunia di mana kehidupan berjalan menantang nalar dan mengungkap sisi tergelap dari adaptasi manusia terhadap keterbatasan ruang. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Mongkok. Mongkok, sebuah lingkungan urban yang terletak di distrik Yau Sim Mong, Semenanjung Kowloon, Hong Kong, merupakan salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Dengan populasi sekitar 200.000 orang yang menempati area seluas kurang dari 2 km persegi, kepadatan penduduk di Mongkok mencapai angka yang luar biasa, yaitu sekitar 130.000 jiwa per kilometer persegi. Angka ini tidak hanya menjadikan Mongkok sebagai salah satu tempat paling padat di dunia, tapi juga telah diakui oleh Guinness World Records sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi. Jalan-jalan utama seperti Nathan Road dan Erigal Street menjadi tulang punggung transportasi dan aktivitas ekonomi di kawasan ini. Nathan Road yang membentang sepanjang lebih dari 3 km merupakan salah satu arteri utama yang menghubungkan Mongkok dengan kawasan Sim Sa Tsui di selatan dan Sam Sui Po di utara. Di sepanjang jalan ini terdapat deretan toko-toko, pusat perbelanjaan, dan restoran yang ramai setiap hari. Argyle Street yang membentang dari timur ke barat juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan pasar-pasar tradisional seperti Ladies Market dan Goldfish Street. Pasar-pasar ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan lokal, tetapi juga mencerminkan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Hong Kong. Kondisi ruang publik di Mongkok sangat terbatas akibat tingginya kepadatan penduduk dan minimnya lahan yang tersedia. Sebagian besar penduduk tinggal di apartemen-apartemen kecil dengan luas rata-rata hanya beberapa puluh meter persegi per keluarga. Apartemen-apartemen ini seringkali dibangun secara vertikal dengan bangunan-bangunan tinggi yang mencapai puluhan lantai. Harga properti di Mongkok juga melambung tinggi akibat kelangkaan lahan, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tempat dengan harga properti tertinggi di dunia. Selain itu, tekanan pada infrastruktur kota, termasuk sistem transportasi dan sanitasi, sangat terasa. Jalan-jalan yang sempit dan padat seringkali menyebabkan kemacetan, sementara sistem sanitasi yang ada harus menanggung beban yang sangat besar akibat tingginya aktivitas manusia. Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan. Hillbrow adalah sebuah kawasan permukiman di pusat kota Johannesburg, Afrika Selatan, yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Kawasan ini menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dengan sejarah panjang transformasi urban. Pada awalnya, Hillbrow merupakan lingkungan kelas menengah yang dihuni oleh penduduk kulit putih Eropa pada pertengahan abad ke-20. Namun, setelah perubahan kebijakan apartheid pada 1970-an dan migrasi besar-besaran dari berbagai wilayah Afrika, Hillbrow mengalami peningkatan populasi secara drastis. Dengan banyaknya pendatang yang mencari tempat tinggal murah, kawasan ini menjadi padat secara ekstrim. Kepadatan ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur yang memadai sehingga menciptakan kondisi kehidupan yang penuh tantangan. Banyak bangunan tinggi yang dulunya merupakan apartemen mewah kini berubah menjadi pemukiman kumuh. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Ponte City. Gedung apartemen setinggi 173 meter yang dulunya simbol kemewahan, tetapi kini menjadi ikon kemiskinan dan kerusakan urban. Dalam beberapa dekade terakhir,
Hillbrow juga dikenal sebagai pusat aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan kekerasan. Statistik menunjukkan bahwa antara tahun 1999 hingga 2001 terdapat lebih dari 59.000 kejahatan di kawasan ini, termasuk ribuan kasus pembunuhan dan perampokan bersenjata. Selain tantangan sosial dan kriminalitas, Hillbrow menghadapi masalah infrastruktur akibat overpopulasi. Banyak gedung yang tidak lagi mendapatkan perawatan sehingga menjadi rusak parah. Sementara layanan dasar seperti air bersih dan listrik seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Sampah menumpuk di jalanan dan bahkan di dalam gedung-gedung tinggi seperti Ponte City menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk ditinggali. Namun demikian, kawasan ini tetap menjadi rumah bagi banyak orang yang tidak memiliki pilihan lain karena keterbatasan ekonomi. Jalousie di Port-au-Prince, Haiti. Jalousie, sebuah lingkungan padat penduduk di Port-au-Prince, Haiti, telah menjadi simbol kontras antara kemiskinan dan upaya pemerintah untuk mempercantik kawasan kumuh. Terletak di lereng bukit yang menghadap ke daerah kaya Pétionville, Jalousie dihuni oleh sekitar 45.000 hingga 80.000 penduduk dengan padatan yang mencapai 1.800 orang per hektar. Pertumbuhan pesat kawasan ini terjadi dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh urbanisasi yang cepat dan kurangnya perumahan terjangkau di ibu kota Haiti. Pasca gempa bumi dahsyat tahun 2010, Jalousie menjadi tujuan relokasi bagi banyak pengungsi dan kamp-kamp darurat, semakin meningkatkan kepadatan penduduknya. Pada tahun 2013, pemerintah Haiti di bawah kepemimpinan Presiden Michel Martelly meluncurkan proyek kontroversial bernama Beauty versus Poverty, Jalousie in Colors. Dengan biaya 1,4 juta dolar Amerika, inisiatif ini bertujuan untuk mengecat eksterior ribuan rumah di Jalousie dengan warna-warna cerah yang terinspirasi dari karya seniman Haiti terkenal, Privity Dauphot. Fase pertama proyek ini menyelesaikan pengecatan 1.000 rumah, diikuti oleh fase kedua yang menargetkan 3.000 rumah tambahan. Pemerintah menyatakan bahwa proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga diri penduduk dan menciptakan lapangan kerja. Namun banyak kritikus menganggapnya sebagai tindakan kosmetik yang mengabaikan masalah mendasar di kawasan tersebut. Meskipun fasad berwarna-warni memberikan tampilan yang menarik dari kejauhan, Jalousie menghadapi tantangan infrastruktur yang serius. Lingkungan ini tidak memiliki sistem air bersih yang memadai, dengan penduduk yang harus mengantri di titik-titik distribusi air dan membawa ember berisi 19 kg air ke rumah mereka yang berada di lereng curam. Sanitasi juga menjadi masalah besar dengan saluran pembuangan terbuka yang mengalir melalui jalan-jalan sempit dan tangga. Listrik sebagian besar diperoleh melalui sambungan liar yang berbahaya dari jaringan listrik kota yang sudah lemah. Selain itu, banyak rumah dibangun tanpa perencanaan yang tepat di lereng yang rawan longsor, menempatkan penduduk dalam bahaya konstan. Yorkville di New York City, Amerika Serikat. Yorkville, sebuah lingkungan yang terletak di Upper East Side, Manhattan, New York City, merupakan salah satu area dengan kepadatan penduduk tertinggi di Amerika Utara. Lingkungan ini mencakup wilayah yang relatif kecil dengan luas sekitar 2,6 km persegi, namun dihuni oleh puluhan ribu penduduk. Kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 40.000 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu tempat tinggal paling padat di benua tersebut. Tingginya jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh lokasinya yang strategis dekat dengan pusat bisnis dan budaya Manhattan, serta aksesibilitas yang tinggi melalui jaringan transportasi umum yang luas. Faktor utama yang mendorong kepadatan penduduk di Yorkville adalah perkembangan urban yang intensif. Kawasan ini didominasi oleh bangunan tinggi, terutama apartemen dan kondominium, yang dibangun secara vertikal untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Banyak dari bangunan ini memiliki ketinggian lebih dari 100 meter dengan puluhan lantai yang menampung ratusan unit hunian. Selain itu, keberadaan fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan toko-toko retail yang terintegrasi dalam gedung-gedung tersebut semakin meningkatkan daya tarik Yorkville sebagai tempat tinggal.
Hal ini menciptakan lingkungan yang padat namun dinamis, di mana penduduk dapat memenuhi hampir semua kebutuhan sehari-hari dalam jarak yang sangat dekat. Secara historis, Yorkville mengalami transformasi signifikan sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Awalnya, kawasan ini dihuni oleh komunitas imigran dari Eropa Tengah dan Timur seperti Jerman, Hungaria, dan Ceko. Namun, seiring dengan perkembangan kota New York, Yorkville berubah menjadi area hunian elit yang banyak diminati oleh kalangan profesional dan keluarga dengan pendapatan menengah ke atas. Perubahan demografis ini turut berkontribusi pada peningkatan kepadatan penduduk karena permintaan akan hunian di kawasan ini terus meningkat. Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta bawah tanah yang dibangun pada awal abad ke-20 memudahkan akses ke dan dari Yorkville, sehingga semakin menarik minat orang untuk tinggal di sana. Santa Cruz de Lote, Kolombia. Santa Cruz de Islote, sebuah pulau kecil di Laut Karibia, Kolombia, dikenal sebagai pulau terpadat di dunia. Dengan luas hanya sekitar 2 hektar atau setara lapangan sepak bola, pulau ini dihuni oleh sekitar 1.200 orang yang berasal dari 45 keluarga. Kepadatan ini menjadikannya 4 kali lebih padat dibandingkan Manhattan di Amerika Serikat. Setiap sudut tanah di pulau ini telah dimanfaatkan untuk membangun rumah, bahkan beberapa rumah dibangun bertingkat karena keterbatasan lahan. Pulau ini memiliki 97 rumah, sebuah sekolah, 2 toko, 1 restoran, dan 1 diskotik. Namun, fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih sangatlah terbatas. Listrik hanya tersedia selama beberapa jam sehari melalui generator. Sementara air bersih dikirim oleh Angkatan Laut Kolombia setiap beberapa pekan. Tidak adanya sistem pembuangan limbah membuat sebagian besar sampah domestik dibuang langsung ke laut. Sejarah Santa Cruz del Islote bermula sekitar 150 tahun yang lalu ketika sekelompok nelayan dari Pulau Baru menemukan pulau ini saat mencari tempat bermalam. Mereka terkesan dengan kenyamanan pulau yang bebas nyamuk dan akhirnya memutuskan untuk menetap bersama keluarga mereka. Kini, kehidupan masyarakat di pulau ini sangat bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata dari pulau-pulau terdekat. Para penduduk bekerja sebagai nelayan atau staf di hotel dan resort terdekat, serta menjual hasil laut, kerang, dan cenderamata. Namun, kondisi kehidupan mereka penuh tantangan akibat keterbatasan ruang dan infrastruktur. Tidak adanya lahan untuk pertanian membuat mereka sepenuhnya bergantung pada impor bahan makanan dari pulau-pulau. Bahçeler, Istanbul, Turki. Bahçeler merupakan salah satu distrik terpadat di Istanbul, Turki yang terletak di sisi Eropa kota tersebut. Dengan luas wilayah sekitar 22 km persegi, Bahçeler dihuni lebih dari 750.000 penduduk berdasarkan data terbaru. Menjadikannya salah satu area urban dengan kepadatan penduduk tertinggi di Turki. Distrik ini berkembang pesat sejak tahun 1980-an akibat arus urbanisasi dan migrasi internal yang masif ke Istanbul, mengubah kawasan yang sebelumnya didominasi perkebunan anggur menjadi pusat pemukiman dan aktivitas komersial yang sangat padat. Kepadatan penduduk Bahçeler mencapai lebih dari 34.000 jiwa per kilometer persegi, jauh melampaui rata-rata kepadatan penduduk Istanbul yang sekitar 2.900 jiwa per kilometer persegi. Tingginya kepadatan ini tercermin dari dominasi bangunan apartemen bertingkat dan pemukiman informal yang sangat padat di sebagian besar wilayah distrik. Banyak keluarga tinggal dalam unit hunian yang relatif sempit dengan rata-rata luas kurang dari 50 meter persegi per keluarga. Kondisi ini menjadikan Bahçeler sebagai salah satu contoh nyata fenomena overurbanisasi di kota-kota besar negara berkembang. Selain sebagai area pemukiman, Bahçeler juga berkembang menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan penting di Istanbul. Ribuan usaha kecil dan menengah beroperasi di distrik ini, terutama di sektor tekstil, manufaktur, dan perdagangan. Tingginya aktivitas ekonomi informal juga menjadi ciri khas Bahçeler, dengan banyaknya pedagang kaki lima dan pasar tradisional yang memenuhi jalan-jalan utama. Hal ini semakin menambah kepadatan dan kesibukan distrik, terutama di jam-jam sibuk. Pertumbuhan pesat Bahçeler membawa berbagai tantangan perkotaan yang serius. Infrastruktur publik seperti jalan,
Sistem sanitasi dan fasilitas pendidikan seringkali tidak mampu mengimbangi laju pertambahan penduduk. Kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan keterbatasan ruang terbuka hijau menjadi masalah kronis yang dihadapi penduduk sehari-hari. Pemerintah kota Istanbul telah mencanangkan berbagai program perbaikan kawasan kumuh dan peremajaan perkotaan di Bahçeşehir. Namun, implementasinya masih terkendala kompleksitas sosial ekonomi setempat. Malle Maladewa. Malle, ibu kota Maladewa, merupakan sebuah kota kecil yang terletak di pulau tersendiri di tepi selatan atol North Malle. Dengan luas wilayah hanya sekitar 5,8 km persegi, Malle menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Populasi kota ini mencapai lebih dari 250 jiwa pada tahun 2022 yang merepresentasikan sekitar sepertiga dari total penduduk Maladewa. Kepadatan penduduk Malle mencapai angka yang luar biasa, yaitu sekitar 43.103 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menempatkan Malle sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, bahkan melampaui kota-kota besar seperti Mumbai atau Hong Kong. Sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya Maladewa, Malle menghadapi tantangan signifikan dalam hal penyediaan perumahan, infrastruktur, dan layanan publik. Keterbatasan lahan menjadi masalah utama, mengingat pulau ini dikelilingi oleh Samudra Hindia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Maladewa telah melakukan reklamasi lahan dan membangun pulau buatan seperti Hulhu Malle untuk menampung pertumbuhan penduduk. Meskipun demikian, kepadatan penduduk yang tinggi tetap menjadi tantangan besar bagi kota ini, terutama dalam hal manajemen limbah, penyediaan air bersih, dan transportasi. Sejarah Malle sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Maladewa telah berlangsung selama berabad-abad. Kota ini awalnya dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, namun beralih ke Islam pada tahun 1153 ketika para pedagang Arab tiba. Sejak saat itu Islam menjadi agama dominan di Maladewa dengan 100% penduduknya beragama Islam. Malle juga memiliki peninggalan sejarah yang kaya, termasuk masjid-masjid bersejarah, rumah-rumah kayu tradisional, dan museum sejarah nasional yang mencerminkan warisan budaya yang beragam. Meskipun menghadapi tantangan kepadatan penduduk yang tinggi, Malle tetap menjadi pusat ekonomi yang dinamis. Kota ini menjadi gerbang utama bagi industri pariwisata Maladewa yang merupakan sektor ekonomi terpenting negara ini. Pariwisata menyumbang sekitar 28% dari produk domestik bruto atau PDB Maladewa dan lebih dari 60% pendapatan devisa negara. Selain pariwisata, sektor perikanan, pembuatan kapal, dan tekstil juga menjadi penopang ekonomi kota ini. Namun, ketergantungan yang tinggi pada pariwisata juga membuat ekonomi Malle rentan terhadap guncangan eksternal, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Kepadatan penduduk yang ekstrim di Malle telah menciptakan fenomena unik dalam hal pemanfaatan ruang. Setiap meter persegi lahan dimanfaatkan secara maksimal dengan bangunan-bangunan bertingkat yang menjulang tinggi. Santo Antonio, Mau, Cina. Santo Antonio merupakan salah satu distrik tertua di Macau yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Didirikan pada abad ke-16 saat Portugis pertama kali tiba di Macau, distrik ini awalnya merupakan pusat pemukiman dan aktivitas komersial para pedagang Eropa. Seiring waktu, Santo Antonio berkembang menjadi area multikultural yang unik dengan percampuran budaya Tionghoa, Portugis, dan pengaruh lainnya. Arsitektur kolonial Portugis yang masih bertahan hingga kini berdampingan dengan bangunan bergaya Tionghoa tradisional menciptakan landscape perkotaan yang khas. Jalan-jalan sempit dan berliku di Santo Antonio menyimpan banyak jejak sejarah. Mulai dari gereja-gereja tua hingga kuil-kuil kuno yang masih aktif digunakan. Demografi Santo Antonio mencerminkan keberagaman sejarahnya. Dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa yang terkonsentrasi di area seluas hanya sekitar 1,1 km persegi, kepadatan penduduk di distrik ini termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Komposisi penduduknya terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa, komunitas keturunan Portugis yang telah menetap selama beberapa generasi, serta kelompok imigran dari berbagai negara Asia Tenggara. Keragaman ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari penduduk, dari bahasa yang digunakan hingga tradisi budaya yang dipraktikkan. Fenomena urbanisasi dan migrasi dalam beberapa dekade terakhir semakin menambah kompleksitas demografi Santo Antonio.
Kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Santo Antonio merupakan hasil dari proses urbanisasi yang intensif. Sejak pertengahan abad ke-20, banyak bangunan rendah tradisional digantikan oleh kompleks apartemen bertingkat tinggi untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi. Hal ini mengakibatkan peningkatan drastis kepadatan vertikal. Beberapa blok apartemen di Santo Antonio bahkan memiliki kepadatan mencapai 150.000 orang per kilometer persegi. Kondisi ini menjadikan Santo Antonio sebagai salah satu tempat terpadat di dunia untuk dihuni manusia. Tingginya kepadatan penduduk ini membawa berbagai tantangan urban seperti keterbatasan ruang publik, masalah lalu lintas, dan tekanan pada infrastruktur kota. Mathare North, Nairobi, Kenya. Mathare North merupakan bagian dari Mathare Valley, salah satu kawasan permukiman informal terbesar di Nairobi, Kenya. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Afrika, menempati urutan kedua setelah Kibera. Mathare Valley memiliki luas sekitar 7,8 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 206.000 orang berdasarkan sensus nasional tahun 2019. Permukiman ini terbagi menjadi beberapa desa kecil seperti Village 1, Kosovo, dan Mathare 4A. Yang semuanya ditandai oleh bangunan-bangunan sempit dan tidak teratur tanpa perencanaan tata ruang yang memadai. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan ruang hidup di kawasan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Kepadatan penduduk di Mathare Valley sangatlah ekstrim, mencapai lebih dari 26.000 orang per kilometer persegi. Hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, termasuk kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Sebagian besar penduduk tinggal di gubuk-gubuk kecil berbahan seng dan lumpur dengan ukuran rata-rata hanya sekitar 1,8 meter kali 2,4 meter. Tidak ada sistem sanitasi yang layak sehingga banyak warga menggunakan toilet terbang, yaitu kantong plastik yang kemudian dibuang sembarangan. Sungai Mathare yang mengalir melampaui kawasan ini seringkali tercemar oleh limbah rumah tangga, sehingga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, tingkat kemiskinan di Mathare Valley sangat tinggi dengan mayoritas penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari $1 Amerika Serikat per hari. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka pengangguran dan minimnya peluang kerja formal. Banyak warga bergantung pada pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima atau buruh harian. Di sisi lain, angka kriminalitas dan penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS juga sangat tinggi. Diperkirakan 1 dari 3 orang dewasa di kawasan ini hidup dengan HIV/AIDS, sementara anak-anak sering menderita penyakit seperti malaria, kolera, dan malnutrisi karena buruknya kondisi lingkungan. San Andres. San Andres adalah salah satu distrik terpadat di Manila, Filipina, dengan perkiraan populasi mencapai 144.000 jiwa. Meskipun hanya menempati area yang relatif kecil, kepadatan penduduk di wilayah ini sangat tinggi, mencapai sekitar 73.920 orang per kilometer persegi berdasarkan data tahun 2020. Angka ini jauh melampaui kepadatan penduduk rata-rata Manila yang sebesar 43.611 orang per kilometer persegi. Posisi strategis San Andres di pusat kota Manila menjadi daya tarik utama bagi penduduk untuk tinggal di sana, meskipun kondisi pemukiman cenderung padat dan sesak. Tata letak jalan di San Andres membentuk pola grid yang memudahkan pergerakan penduduk dan berbagai moda transportasi. Jalan-jalan di distrik ini selalu ramai oleh pejalan kaki, jeepney, dan becak, serta kendaraan lainnya sepanjang hari. Namun kepadatan lalu lintas yang tinggi juga menimbulkan masalah kemacetan dan polusi udara. Penduduk San Andres tinggal dalam berbagai jenis hunian, mulai dari bahai kubo tradisional hingga apartemen dan kondominium modern. Bahai kubo merupakan rumah panggung sederhana yang terbuat dari bambu dan atap nipah, mencerminkan arsitektur vernakular Filipina. Sementara itu, apartemen dan kondominium mewakili gaya hidup urban kontemporer yang semakin populer di kalangan kelas menengah. Kepadatan penduduk yang ekstrim di San Andres membawa berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Menurut studi yang dilakukan oleh Woodruff dan Brown pada tahun 1970,
kepadatan penduduk yang tinggi di kota-kota Asia seperti Manila seringkali berkorelasi dengan masalah sanitasi, kekurangan air bersih, dan tingginya angka kriminalitas. Di San Andres, banyak keluarga tinggal di pemukiman informal atau kawasan kumuh dengan akses terbatas terhadap pelayanan dasar. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular dan menurunkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Meskipun demikian, San Andres tetap menjadi magnet bagi para pendatang dari daerah pedesaan yang mencari peluang ekonomi di ibu kota. Fenomena urbanisasi yang pesat ini sejalan dengan tren nasional di Filipina, di mana diperkirakan 65% populasi akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Kepadatan penduduk yang tinggi di San Andres juga mencerminkan ketimpangan dalam perencanaan tata kota dan distribusi sumber daya di Metro Manila. Menurut indeks Green City, Metro Manila hanya memiliki 5 meter persegi ruang terbuka hijau per orang. Jauh di bawah standar minimum 9 meter persegi yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Zaveri Bazar. Zaveri Bazar yang terletak di jantung Mumbai, India, merupakan salah satu pusat perdagangan perhiasan paling terkenal di negara tersebut. Didirikan abad ke-19 oleh sekelompok pedagang Gujarat, pasar ini telah berkembang menjadi pusat utama perdagangan logam mulia dan batu permata. Nama Zaveri Bazar sendiri berarti pasar perhiasan dalam bahasa Hindi yang mencerminkan fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan emas, perak, dan permata. Pasar ini menjadi saksi sejarah perkembangan industri perhiasan India dari era tradisional hingga zaman modern dan tetap menjadi tulang punggung sektor perhiasan negara tersebut. Signifikansi ekonomi Zaveri Bazar sulit untuk dilebih-lebihkan. Diperkirakan bahwa 65% dari seluruh perdagangan dan transaksi emas di India berasal dari pasar ini. Zaveri Bazar menjadi rumah bagi kantor pusat sebagian besar organisasi perhiasan terkemuka di India, termasuk Tribhuvan Fundas Bimji Zaveri, salah satu peritel perhiasan terbesar di negara tersebut yang didirikan pada tahun 1864. Pasar ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan grosir, tetapi juga melayani pembeli eceran, menawarkan berbagai pilihan perhiasan dari desain tradisional India hingga gaya kontemporer. Kehadiran berbagai lembaga keuangan dan regulator seperti Reserve Bank of India dan Securities and Exchange Board of India di sekitar area ini semakin memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan. Kepadatan Zaveri Bazar menjadi ciri khas yang mencolok. Pasar ini terdiri dari lebih dari 7.000 toko kecil dan besar yang tersebar di gang-gang sempit, dengan beberapa toko berukuran hanya 150 kaki persegi, namun memiliki omset miliaran rupiah. Kepadatan toko ini diimbangi dengan kepadatan manusia yang luar biasa. Area ini termasuk dalam lingkungan C di Mumbai, yang merupakan salah satu lingkungan terpadat di kota tersebut. Menurut data sensus India 2011, kepadatan penduduk di sekitar Zaveri Bazar mencapai lebih dari 114.000 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu area terpadat di dunia. Kondisi kepadatan ekstrim ini menciptakan tantangan unik bagi Zaveri Bazar. Gang-gang sempit dan bangunan tua menjadi hambatan serius bagi upaya penanggulangan kebakaran dan evakuasi darurat. Kepadatan tinggi juga menyebabkan masalah sanitasi dan kesehatan masyarakat. Namun, di sisi lain, kepadatan ini juga menciptakan ekosistem ekonomi yang unik dan efisien. Kedekatan fisik antara produsen, pedagang grosir, dan peritel memungkinkan transaksi cepat dan pertukaran informasi yang efisien, mendukung dinamika pasar yang kompleks. Ajeromi Ivelodun. Ajeromi Ivelodun adalah sebuah wilayah pemerintah lokal di negara bagian Lagos, Nigeria, yang dikenal sebagai salah satu daerah terpadat di negara tersebut. Wilayah ini terletak di bagian barat daya Nigeria dan berbatasan langsung dengan Lagos Lagoon, sebuah badan air besar yang memisahkan daratan utama dari pulau-pulau di sekitarnya. Dengan luas wilayah sekitar 12,3 km persegi, Ajeromi Ivelodun memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 300.000 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menjadikannya salah satu wilayah dengan kepadatan tertinggi, tidak hanya di Nigeria tetapi juga di seluruh benua Afrika. Kepadatan penduduk di Ajeromi Ivelodun dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lokasinya yang strategis dekat dengan pusat ekonomi Lagos, pelabuhan utama Nigeria, dan aksesibilitasnya yang tinggi.
Wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi banyak pekerja yang mencari kesempatan ekonomi di Lagos, kota terbesar di Nigeria, dan salah satu pusat ekonomi terpenting di Afrika. Selain itu, Ajeromi Ivelodo juga menjadi rumah bagi komunitas-komunitas migran dari berbagai bagian Nigeria dan negara-negara tetangga yang mencari kehidupan yang lebih baik di kota metropolitan. Hal ini menciptakan tekanan besar pada infrastruktur lokal, termasuk perumahan, transportasi, dan layanan publik yang seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan populasi yang begitu cepat. Sebagian besar kawasan ini terdiri dari pemukiman informal dengan bangunan-bangunan yang dibangun secara padat dan tidak teratur. Jalan-jalan sempit dan sistem drainase yang buruk sering menyebabkan banjir saat musim hujan, memperparah kondisi hidup penduduk. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia juga sangat terbatas, sehingga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Meskipun demikian, wilayah ini tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi informal yang vital dengan pasar-pasar tradisional dan usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Lalbagh, salah satu lingkungan tertua dan terbesar di Dhaka, Bangladesh, merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dan kompleksitas sosial yang signifikan. Kawasan ini terletak di bagian selatan kota Dhaka dan mencakup area yang luas dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Sebagai salah satu pusat pemukiman tertua di kota ini, Lalbagh telah berkembang menjadi area yang padat dengan bangunan-bangunan bersejarah, pasar tradisional, dan pemukiman penduduk. Lingkungan ini menjadi cerminan dari pertumbuhan urban yang cepat dan tidak terencana, yang merupakan ciri khas banyak kota besar di Asia Selatan. Secara historis, Lalbagh dikenal karena Benteng Lalbagh, sebuah struktur bersejarah yang dibangun pada abad ke-17 oleh Pangeran Muhammad Azam, putra Kaisar Mughal Aurangzeb. Benteng ini menjadi salah satu simbol arsitektur Mughal yang masih bertahan di Dhaka. Namun, di sekitarnya, lingkungan Lalbagh telah berkembang menjadi area pemukiman yang sangat padat. Kepadatan penduduk di kawasan ini mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan ribuan orang tinggal dalam area yang relatif sempit. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota Dhaka yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dari sudut pandang demografis, Lalbagh merupakan salah satu lingkungan dengan kepadatan tertinggi di Dhaka, bahkan di dunia. Data statistik menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kawasan ini bisa mencapai lebih dari 100.000 orang per kilometer persegi. Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam hal infrastruktur, sanitasi, dan kualitas hidup. Jalan-jalan sempit, bangunan yang berdesakan, dan minimnya ruang terbuka hijau menjadi ciri khas lingkungan ini. Selain itu, Lalbagh juga menjadi pusat aktivitas ekonomi informal dengan banyak penduduk yang bergantung pada perdagangan kecil dan industri rumahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Imbaba, sebuah distrik di pemerintah Giza, Mesir, terletak di Giza Utara dekat dengan kompleks piramida kuno. Merupakan salah satu subdivisi kota terpadat di dunia. Dengan luas area hanya sekitar 11.001 km persegi, Imbaba dihuni oleh populasi yang mencapai 682.349 jiwa pada tahun 2023. Menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 61.975 jiwa per kilometer persegi. Angka ini jauh melampaui kepadatan penduduk rata-rata Kairo yang sebesar 5.668,4 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan yang luar biasa ini telah menciptakan lingkungan perkotaan yang unik, di mana ruang publik dan privat seringkali tumpang tindih, menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan tantangan infrastruktur yang signifikan. Perkembangan Imbaba sebagai area pemukiman padat bermula dari periode pasca Perang Dunia II, ketika arus migrasi besar-besaran dari Mesir Hulu dan Delta Nil ke Kairo terjadi akibat industrialisasi masif yang dicanangkan oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Para migran awal, sebagian besar laki-laki muda, awalnya menetap di distrik pusat atau bersejarah Kairo, menyewa dan berbagi flat atau kamar. Seiring waktu, setelah mengumpulkan tabungan, beberapa dari mereka mampu membeli dan membangun rumah di pinggiran desa yang terletak di wilayah pinggiran kota, termasuk Imbaba, di mana harga tanah lebih murah dibandingkan dengan distrik pusat. Proses urbanisasi informal ini semakin cepat selama tahun 1960-an,
Dengan peningkatan substansial arus masuk penduduk desa ke kota, menyebabkan tingkat pertumbuhan tahunan Greater Kairo mencapai 4,4% antara tahun 1960 sampai 1966. Kepadatan penduduk yang ekstrim di Imbaba telah menciptakan berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Sebagian besar penduduk bergantung pada faktor informal untuk mata pencarian mereka, termasuk usaha kecil, penjualan jalanan, dan berbagai bentuk perdagangan. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan layanan publik yang memadai. Infrastruktur di Imbaba seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan populasi yang pesat, menyebabkan kekurangan dalam layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Selain itu, area ini juga menghadapi masalah kemacetan lalu lintas yang parah akibat jaringan jalan yang tidak memadai dan aktivitas ekonomi informal yang sering mengganggu arus lalu lintas.